sudah enak di Balikpapan. Di sana kan tempatnya uang. Di Lampung mana ada uang? Ngapain pulang? Ngapain pergi ke sana? Pulang saja. Dan turunin pulang. Ngapain menjalankan tugas itu? Saya kemarin pergi, ini setan atau orang gitu ya. Itu momen juga yang menggoda iman kan ya. Nah, artinya dalam perjalanan menjalankan amanah seperti itu, dakwah ke suatu daerah yang kita belum tahu, ada saja. Nah, tapi kita memang harus kuat, ya, harus kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BMH TV bersama saya Melki Satria, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan biasanya teman-teman, kalau kita menyampaikan ayat, 1 ayat, 2 ayat, itu sudah biasa. Bagaimana jika ada seseorang dai yang menyampaikan ayat dari rumah ke rumah dan itu dilakukan selama puluhan tahun? Maka dari itu kita akan berbicara dengan tamu kita pada sore hari ini bersama Ustadz Sholihun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Ini di sela-sela kesibukan Ustaz, terima kasih banyak sudah menyiapkan waktu di sini. Sama-sama. Karena saya tahu besok sudah harus terbang lagi Ustaz ya. Insya Allah. Jadi harus kita tuntaskan pada hari ini untuk obrolan kita. Karena kita tahu Ustaz ya, di Hidayatullah itu dakwah itu adalah sesuatu yang sudah biasa dan menjadi rutinitas bagi kadernya Ustaz ya. Siap. Nah, maka dari itu setahu saya nih Ustadz Sholihun itu adalah seorang dai yang juga berdakwah dari tahun 90-an Ustadz ya? 2000-an. 2000-an ya. 2000-an itu dimulai dari Balikpapan, lalu ditugaskan dakwah ke Lampung, dan setelah itu ditugaskan dakwah ke Kalbar. Oke, kita akan cari tahu nih cerita-cerita seperti apa kisah dakwah beliau di masing-masing daerah Ustaz ya. Insya Allah. Oke. Ini berawal dari tahun berapa dulu Ustaz? Kita flashback beberapa tahun dari kuliah, sekolah di mana di awalnya Ustaz? Saya secara pribadi sekolahnya di Hidayatullah Balikpapan. Hidayatullah Balikpapan. SD, SMP, SMA? SMP, SMA. SMP, SMA. Insya Allah. Lulus begitu. Ya, qadarullah. Takdirnya tidak kuliah ini. Wah, tidak kuliah, tapi belajar beberapa hal terkait dengan ilmu dakwah dan Al-Quran. Sekitar tahun 2000-an mendapatkan amanah untuk bergabung dengan satu lembaga dakwah yang ada di Balikpapan, namanya Dakwah Center. Dakwah Center. Nah, Dakwah Center, sebuah lembaga dakwah yang hanya mengurus bidang dakwah saja. Contohnya gimana itu? Contohnya, ya kita punya amanah untuk dakwah dari masjid ke masjid misalnya. Dari masjid ke masjid yang kita fasilitasi adalah taklim dan khutbah Jumat. Kita fasilitasi. Jadi ada masjid pinggiran misalnya, tidak ada khotibnya, tidak ada guru ngajinya. Kisahnya kemudian kita ngambil di masjid kota yang banyak saldonya. Kita jadikan masjid pedesaan ini menjadi binaannya masjid kota. Jadi kita hadirkan dai untuk kemudian transport dainya diberikan oleh masjid kota. Kita carikan imam, nanti imamnya dari masjid kota. Nah, begitulah perkisaran dengan itu. Berarti tugas dari lembaga ini adalah mengatur dakwah supaya bisa hidup di masyarakat, terutama persyarat yang di pinggiran kota. Karena masjid yang di desa-desa itu tidak memiliki dana yang cukup. Siap. Kemudian yang kedua, kita bergerak dari rumah ke rumah, ya, dari kelurahan ke kelurahan, dari komunitas, melakukan dakwah khusus untuk belajar ngaji kalangan dewasa. Karena di masyarakat kita ini ternyata masih ada dengan usia yang sudah cukup gitu, 30-an ke atas, ternyata ya alif ba ta belum bisa, ada saja. Nah, kita menyisir itu dan kemudian kita kumpulkan, kita ajari mereka dengan metode. Ada sebuah buku diterbitkan oleh Hidayatullah, gitu kan? Nah, itu metode 8 jam bisa baca Quran. Jadi 8 jam misal ya yang pernah kami lakukan dulu, kita kumpulkan dalam satu musola. Nah, pernah juga dalam satu masjid. Nah, kalau yang profesional itu oleh
beberapa lembaga dilakukan oleh mereka di kalangan profesional di hotel gitu ya. Nah, kita 8 jam masuk ruangan sejak pagi, sore keluar bisa baca Quran. Alhamdulillah ini peminatnya cukup banyak dan terbangun majelis taklim yang cukup banyak sehingga kita mengelola itu dengan mualimnya nanti ada dari ibu untuk ibu, ada dari bapak-bapak khusus untuk para ikhwan bapak-bapak. Jadi itu yang kita manajemen nih hingga ya cukup mungkin sekitar 10 tahunan ya dari 2005 sampai 2015. Itu lumayan lama Ustaz, 10 tahun ya? Alhamdulillah. Lingkupnya lingkup mana aja Ustaz, daerah mana aja di untuk mengajar ngaji itu? Nah, kita kalau di sana di sekitaran Balikpapan saja. Nah, jadi pinggiran kota yang lebih ini karena kebiasaan ini setelah kita survei pinggiran kota ini secara pendidikan agama tidak tergarap. Jadi ini yang kita bantu lah ya. Kita bantu untuk menumbuhkan daya minat untuk kemudian mereka lebih dekat kepada agama gitu. Tapi apa motivasi mereka? Kan sudah mungkin bisa dibilang jauh dari agama lah Ustaz ya, karena ngaji Al-Quran aja nggak bisa. Apa yang jadi motivasi mereka sampai menerima Ustadz untuk ngaji di sana? Karena kan istilahnya belum tahu nih, kok tiba-tiba masuk nih ngajarin agama nih gitu kan? Apa motivasi mereka Ustadz? Atau Ustadz yang memberikan pencerahan ke mereka dulu? Ya, kita silaturahim. Jadi kalau misalnya petani kita lebih kan banyak petani, terutama kalau yang petani sayur yang sana banyak ya. Itu kita kan belajarnya harus malam. Ba'da maghrib, setelah sholat maghrib, karena kalau pagi sampai siang kan mereka di kebun. Kemudian bagaimana menumbuhkan daya mereka untuk kemudian mau belajar. Kita tetap mengatakan bahwasanya surga itu tidak segampang yang kita bilang, yang kita mau. Kita sudah beragama, maka kita harus bisa baca Quran, kemudian kita harus bagus sholatnya. Jadi tidak hanya baca Quran, tapi sholatnya juga kita cari. Walaupun usia mereka, ya pengalaman yang cukup sampai hari ini cukup menarik bagi saya, itu ketika mengajarkan seorang ibu-ibu ya, nenek lah kita bisa bilang, usia 75 tahun. Usia 75 tahun? Masih bisa dia mulai dari alif ba ta sampai iya. Nah, cuman durasinya tidak mungkin 8 jam ya. Cukup lama tetapi akhirnya bisa. Itu pengalaman spiritual tersendiri gitu ya. Karena kita juga harus sambung doa gitu-gitu, motivasinya beda lah ya. Nah, jadi ada aja momen-momen yang kemudian kita ini harus lebih semangat memberikan motivasi kepada mereka. Karena ada saja yang kemudian mereka itu futur. Bosan gitu kan ya. Ya pinter-pinter para guru lah, dan inilah yang kami lakukan di dakwah. Bagaimana menyemangati para mu'alim, guru-guru yang masuk di pedesaan begitu, bagaimana menyemangatinya, bagaimana menyemangati para dai yang khutbah Jumat gitu di dalam karena tidak semua orang mau seperti itu. Tidak semua orang mau, sehingga terkadang ketika kita menjadwal, Ustaz tolong ke sana ini gitu kan. Ada aja mereka benturan nih gitu, ada aja gitu. Tapi itu biasa dalam kehidupan kita, sehingga mekanismenya ini yang cukup berat. Tapi alhamdulillah. Ada berapa dai Ustaz di dakwah center itu Ustaz? Dakwah center kita dai-nya 150 dai. Masya Allah. 150 dai ya? Ya, harus kita ini kelola. Jadi mulai yang dari pedalaman sampai yang level tablik akbar, kita siapkan nanti itu. Supaya yang merasakan dakwah itu bukan hanya yang di perkotaan Ustaz ya? Di perkotaan. Oke. Kita masuk ke selanjutnya, itu dakwah center 10 tahun. Tiba-tiba ditugaskan ke pulau yang memang jauh sekali dari asalnya, ke Lampung. Daerah Sumatera ya Ustaz ya? Sumatera ya, di Pulau Sumatera di Provinsi Lampung. Kita mendapatkan amanah ya, saya bersama keluarga. Nah ini berangkat nih ya, ini tiketnya. Tahun berapa Ustaz? 2015. Oke. 2015. Ya. Ini tiketnya sama anak istri berangkat. Nah, sempat bertanya juga, anak saya lanjut sekolah di mana? Ada di sana Ustaz. Berangkatlah kita ke sana. Saya penasaran sebentar Ustaz. Ketika Ustaz diutus ke Lampung, Ustaz dai-dai lain yang di sana ada momen pengutusan ke daerah lain juga atau hanya Ustaz sendiri saja? Kita kalau untuk Lampung berdua. Ada 2 tapi yang satu sudah duluan. Sudah sekitar 3-4 bulan lebih dulu. Untuk ke Lampung ya. Tapi untuk yang lain dari Hidayatullah memang karena disebar secara nasional,
kami bersama 65 dai pada tahun itu untuk kemudian disebar dari Sabang sampai Merauke. Berarti itu momentum yang dakdikduk juga Ustaz ya? Momentum yang semuanya dakdikduk karena semuanya tidak tahu ini apa yang akan terjadi di sana gitu kan. Keputusan apa yang akan dilakukan di sana, seperti apa medannya kan. Kita belum pernah ke sana sehingga lumayan itu menggetarkan perasaan itu. Ya ditambah ada momen di pesawat yang sangat menggoncang juga saya ketika itu. Di pesawat kebetulan bersampingan duduk dengan seorang pengusaha. Dia katakan sama saya, untuk apa Bapak pergi ke Lampung? Sudah enak di Balikpapan. Di sana kan tempatnya uang. Di Lampung mana ada uang? Ngapain pulang? Ngapain pergi ke sana? Pulang saja. Dan turun dari pulang. Ngapain menjalankan tugas itu? Saya kemudian pikir, ini setan atau orang gitu ya. Itu momen juga yang menggoda iman kan ya. Nah, artinya dalam perjalanan menjalankan amanah seperti itu, dakwah ke suatu daerah yang kita belum tahu, ada saja. Nah, tapi kita memang harus kuat, harus kuat. Dan itu memang sudah harus dijalankan atau kan bisa aja Ustadz menolaknya? Atau memang harus sudah dijalankan? Bagaimana Ustadz kulturnya? Ya, kita ini sudah berniat mewakafkan diri untuk dakwah gitu ya. Ya, ini ada peluang dakwah kemudian harus masuk ke daerah itu, ya enggak masalah sebenarnya gitu kan. Sehingga ada prinsip yang diberikan oleh ya pengajaran, kemudian motivasi yang diberikan oleh Ustadz Abdullah Said, pendiri Hidayatullah. Beliau pernah mengatakan, Tuhan di Balikpapan, Tuhan di Irian, Tuhan di Sumatera, Tuhan di Amerika, sama itu juga Tuhannya. Kalau di sini aman, insya Allah di sana aman selama kita baik. Ini yang kemudian membantu sehingga walaupun terasa berat, tapi ada motivasi tersendiri untuk kemudian kita melakukan menjalankan amanah dakwah itu. Jadi ada ruh yang dibangun ya, untuk kita ini para dai siap untuk terjun ke daerah, walaupun daerah itu sesungguhnya nggak tahu juga kita di mana gitu. Berarti berangkatlah itu ya bersama keluarga. Keluarga langsung. Anak sudah berapa waktu itu Ustaz? Anak saya 6. 6 saat itu. Saat itu. Wah, yang dibawa pada saat itu usia 6 bulan, yang terkecil. Ya, pada saat berangkat itu anak saya usia 6 bulan. Karena kalau pindah lokasi itu kan banyak sekali yang diurus ya. Kalau seandainya anaknya sudah ada yang sekolah, harus ngurus perpindahan sekolahnya juga gitu kan. Bener. Dan itu lumayan berat ya. Iya. Secara rasa lumayan gitu kan. Tapi coba untuk kemudian kita jalani, ternyata Allah itu tadi itu Maha Adil. Nah, dari perpindahan sekolah itu ketika kita komunikasi dengan sekolah baru, alhamdulillah Allah mudahkan itu. Hanya ditanya mana ininya, ya kita sampaikan ke sekolah lama seperti ini prosedurnya. Alhamdulillah Allah mudahkan itu. Walaupun ya kemarin itu sempat ada mengatakan ini lintas provinsi agak berat loh. Nah, kita hanya bertanya gimana prosedurnya. Alhamdulillah itu ada ungkapan-ungkapan dari sekolah itu. Tak apa-apa Ustadz, kami aja ngurus. Ustadz konsentrasi ke pondok saja. Itu kan belum pernah kita dapat ya, belum pernah kita dapat, tetapi tidak sengaja itu mendapatkan itu. Oke. Gimana Ustadz di Lampung? Secara kultur kan berbeda Ustadz ya dengan Balikpapan. Oke, di Lampung di sana sudah ada fasilitas yang sudah Ustadz dapatkan mungkin. Oh ini medan dakwahnya di sini, rumah Ustadz di sini. Nanti pesantren yang mau dibina yang ini atau gimana Ustadz di sana? Ya. 2015 Medan Lampung memang bersekali diinjak. Ada satu momen yang mungkin ada 10 kilo. Lumayan itu masih gelap lah ya. Ada masjid tapi tidak terurus. Nah, kemudian ada beberapa orang sih tapi tidak kuat untuk melakukan dakwah. Akhirnya saya datang lah gitu kan, menemui yang takmir masjid ini. Kita bikin majelis lah gitu, ngaji sepekan sekali. Apa yang bisa kita ajarkan, nanti kita ajarkan. Tetap penawaran 8 jam.